好的，大家这个星期过得怎么样？Teman-teman, apa kabarnya minggu ini? 工作忙吗？Kerjaan sibukkah? Oke ya, hai hao. Oke, Mama Huhu ya. Tadi siapa? Sebentar, saya lihat dulu chatnya ya. Oh, Ibu Katarina ya. Mama Huhu, oke. So-so ya, biasa-biasa saja ya. Jennifer 还没吃是吧？Jennifer 还没吃，那可以边吃边上课 ya. Boleh sambil makan sambil mendengarkan kelas. 好的，同学们，我希望大家都过得很好。Ya, saya berharap teman-teman semuanya melewatinya dengan sangat bagus ya. 有的同学可能还在度假，对吧？Mungkin teman-teman yang lain juga masih dalam masa liburan ya. 度假 itu apa? Sedang melewati masa liburannya itu namanya 度假. Oke, Ibu Cindra, 吃 bakso ya, bakso. Bakso itu kita ada translatannya Ibu ya, bakso. Jadi row wan itu bulat-bulatan ya. Row itu daging ya. Sebentar, saya share dulu screen nanti kita tulis ya. Chi CHI ya Ibu ya. Maksud Ibu mau ngomongnya makan bakso, tuh mah. Kalau iya berarti CHI ya Ibu ya. Oke, 等一下. Saya share bahan dulu. Oke, 等一下。OK，对，这个是16课啊。Ini coret-coretan kita minggu lalu kalau nggak salah ya, banyakkan nama-nama makanan. Oh, 等一下 啊， ini saya hapus dulu. 好，大家帮忙记一下上星期我们到哪了ya. Sampai diingat-ingat juga minggu lalu kita sampai mana ya. Oke, sambil saya buka bahan tadi. Oh, 吃，对，没关系，Ibu ya. CHI. Bakso ya, tadi kita lagi bahas bakso. 等一下，上星期是到了生词，对吗？Minggu lalu sampai kosakata, benar nggak？生词31页，Ibu Judy ya, 谢谢。31，我看一下。Nah, oke, ya sampai di kosakata bagian kedua. Nah, 等一下。Nah, tadi bakso ya. Bakso itu jadi orang China juga ada kan bulatan daging namanya ya. Nah, mereka bilangnya row. Row daging, terus wan itu sebenarnya bulatan ya, namanya makanan yang bentuknya bulatan itu namanya wan, terus obat yang bentuknya bulat gitu ya, itu namanya wan. Nah, row-nya daging. Tinggal teman-teman misal bakso ikan gitu ya, berarti yuan ikan. Nah, kalau misalnya dagingnya daging ayam, mungkin jirouwan gitu ya ditambahkan. Ini berarti bakso secara umum ya, bakso secara umum. Sebentar. Rowan, bakso dari daging apapun gitu ya, bakso secara umum. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, oh langsung saya makannya bakso ikan ya, bakso ikan. Ikannya wan, bulatan bakso, bulatan daging gitu ya. Nah terus tadi saya bilang bakso ayam misalnya contoh gitu ya, ji ro wan. Kalau mau lebih detail, tapi kalau misalnya teman-teman merasa ya udahlah bakso aja secara umum, nah ya sudah rowan gitu ya, daging bulatan daging gitu kalau kita translate ya. Ji itu ayam, ji rowan bakso ayam.
Nah, lumayan kan kalau teman-teman share kosakata yang mungkin belum ada, jadi kita tahu, oh gitu ya, bakso ayam. Oke ya. Wan, wan itu maksudnya bulatannya. Jadi kalau kayak obat kan ada ya bentuknya bulat gitu ya, ada yang kapsul. Nah kalau misalnya obat teman-teman lihat nih apa description-nya, misalnya makan berapa banyak, berapa biji. Nah dia tulisan wan, tulisan huruf Mandarinnya gitu ya, kayak gitu. Nah nanti yang bakso ayam, bakso sapi, nah tinggal teman-teman tambahin namanya. Misalnya kayak ayam kan ji wan gitu ya, bakso ayam. Silakan yang mau screenshot. Iya, jadi lumayan ya kalau teman-teman share. Oh saya makan apa? Nah kan jadi ada dapat kosakata lagi. Bisa. Bakso ikan ya, yang Yunita bahas, apa yang Yunita sebut Hiwan itu bahasa Hokkien ya kalau nggak salah ya, sama bahasa Teochew mungkin ngomongnya gitu juga kali ya. Hi itu Hokkien sama Teochew kali ya. Nah, kalau kita Hokkien juga sama. Nah, cuma kalau bahasa Mandarin ngomongnya yu ya. Yu bacanya yu setengah bulat mulutnya. Ya, mirip ya. Jadi bagi teman-teman yang punya basic bahasa daerah, kadang-kadang kebantu kayak oh iya ya mirip ya gitu ya, bunyi-bunyi ya, jadi membantu menghafal lumayan ya. Oke, 好，再来是我们看一下最后是到哪？到20对吧？kosakata nomor 20 ya. Oh iya betul. Karena kemarin saya bilang biar gampang ya hafalnya. Jadi kita berhenti di nomor 20. 好的. Teman-teman sudah selesai screenshot? Oke. Bakso tahu ya. Nah, kalau tahu kan tofu gitu ya. Ibu Lucy tadi ya. Tofu. Tofu wan. Ya, bakso tahu gitu ya. Karena wan itu ada bulatan. Bulatan makanan, obat ya. Wan. Nah, tofu. Ini tahu ya. Tofu. Mirip-mirip ya. Tofu. Tahu ya. Tofu. Tounya kacang-kacangannya tofu. Fu ini fermentasi sebenarnya ya. Jadi teman-teman tahu proses tahu itu memang difermentasi dari kacang kedelai. Jadi lumayan ya. Maksudnya teman-teman ingat kosakatanya, dapat kosakata yang lain. To itu kacang-kacangannya secara umum. Nah, terus fu-nya teman-teman jadi tahu ya, berfermentasi gitu ya, proses fermentasi tahu, tofu. Oke, halo, sudah di screenshot semua. Saya mau lanjut untuk apa kosakata kita ya, yang terakhir ya. Bakso ya, oke, bakso mungkin ya, sorry ya, mungkin saya salah tulis, saya baru ngeh, 真抱歉, bakso ya. Gini ya, sebutan yang yang bahasa Indonesia yang benar dan apa namanya tepat ya. 真抱歉 ya, bakso ya. Begitukah? Benar ya teman-teman ya? Oke, sama-sama bakso, bakso sama ya. Kalau tofuan tadi yang ditanya Bu Lucy berarti bakso tahu ya. Jadi bakso sama tahu gitu ya. Bakso bentuknya tahu. Sorry, bakso dari tahu. Oke, bakso tahu ya. Bagi yang teman-teman mau catat. Oke, ya. Yang belum makan pastinya merasa lapar ya. Genting pastinya lapar banget ya. Ibu Meska, pempek, pempek 中国没有，那我们直接说pempek 好了啊。Nanti jelasin sama orang China, oh 这个是用鱼肉做的呀，ini bikinnya dari daging ikan ya, 鱼肉 bikinnya dari daging ikan ya. Kalau bakso sapi 牛肉丸，对，牛肉丸，ya pempek nggak ada di China ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya teman orang China nanti boleh ajakin mereka kulinernya khas makanan Indonesia ya. Oke, halo, ya, 不客气不yang pempek mungkin langsung aja ya. 然后大家跟中国人解释说，哦，这个是我们当地的食品，当地都
apa ya, lokal gitu ya, 当地的食品 makanan lokal. 好, siap. Kalau gitu saya hapus dulu, kita lanjut ke kosakata ya. Sebenarnya masih banyak ya makanan yang bisa dibahas gitu ya. Kalau kita mau bahas sih berbagai macam ya, apalagi dari daerah-daerah tertentu ada makanan-makanan tertentu. Ini sebentar kita review dulu kosakata. Oke. Di halaman 31. Teman-teman sudah buka halaman 31? Oke ya, Ibu Rinawati katanya 我吃 martabak. Martabak Jungguo ya meo, Jungguoren ya meo ya, juga nggak ada. Terus Ibu Nalita, bakso ikan tidak perlu yurowan. Mau tambahin ro boleh, mau tambah nggak tambahin juga nggak apa-apa ya. Yuan sudah cukup ya, bakso ikan. Jungguoren bu xiwan shi tempe. Oh gitu ya Ibu ya, karena mereka memang nggak punya ya. Jadi ya preferensi masing-masing. Kalau gitu kita lanjutin bahas kosakata yang ada di modul kita ya. Nanti next time begitu saya tanya makan apa, teman-teman kalau makannya beda boleh share lagi ya. Oke, kita lihat dulu halaman 31 kosakata kita. 我们先看一下啊，我直接叫同学们念一遍, saya langsung tunjuk teman-teman untuk bacain, kemudian kita akan lanjutin bahas ya, sekedar mereview kosakata yang ada di bagian kedua. Yang mau jadi volunteer boleh tunjuk tangan ya. Oke, ada Ibu Lina. Ibu Lina, 等一下. Oke, saya unmute Ibu. 你好。你好，老师。你好 ，OK，请你帮我念一下第1到第10 nomor 1 sampai 10, silakan Ibu. 用餐。用餐。用完。用完 ，OK。用完。午餐。OK。继续。OK。如何保护？收入。好。玩。最低。成本。很好，发音和声调都很好呀。pronunciation dan nadanya sudah bagus Ibu, 很好。谢谢Ibu Lina ya, bang, sudah sangat bagus. Oke, saya lanjut Ibu Meiska, saya unmute. 晚上老师。晚上好，请您帮我念一下11到20, 11 sampai 20, silakan Ibu. 塑造。塑造。塑造。Ya, 造 ada 4 ya. Oke, lanjut 12. 能够。不同。中级弦。好。主要。主要 主nya agak turun. 主 karena 3 ya. 主要。主要。好。包藏。保障。保障。Oke, 保障。17. 特定。tingnya ada 4. 特定。yes, 很好，特定。18. 重大。好。19. 疾病。疾病，好的，再来。一次性。一次性。哎呀。一次性。对，一次性 satu kali ya, 一次性。好，谢谢你Ibu, 不错ya, sudah bagus ya. Oke, kita lanjut berikutnya. 次性。Ya, 一次性，对。Yunita, oke, saya unmute. 晚上好，老师。晚上好，晚上好。请您念一下。晚上好，老师。OK， 请您念一下21到30, 21 sampai 30, silakan Yunita. 1, 2, 3. 给付。全部。保额。保额。
保额OK， 好，明白，暂时，好，预算，预算，保险单，考虑，benar，考虑，抽出，OK， 30, 愿意， Oke, 3 lagi boleh bantu saya sekalian aja ya, 1 sampai 3. 思想，其实，很好，这是，知识很好，发音和声调都很好，谢谢 Yunita， 很棒，谢谢老师。不客气。OK， 我们先看一下意思啊，我们继续看20 nomor 20 ya. Oke, terakhir saya jelasin sampai nomor 20. Oke, 等一下。Oke, 一次性 kemarin sudah juga ya saya kasih contoh kalimat. Nah, 我们再看一下21 nomor 21. 等一下. Sambil saya share file yang untuk tulis, teman-teman mungkin boleh buka modulnya masing-masing ya. Oke. 看一下21给付 gitu ya. Mungkin teman-teman lihat dari huruf Mandarinnya, Lalu ini bukannya biasa dibaca ke, itu mah? Ya, ke itu artinya memberikan. Masih ingat? Dia bisa sebagai kata kerja verb, ya. Terus dia bisa sebagai kepada, untuk gitu ya. Nah, ini dia sebagai preposisi kepada atau untuk. Kadang-kadang di beberapa kalimat dia fungsinya ini. Misalnya, 我给爸爸打电话. Artinya, masih ingat? Ini kalimat yang sering kita pakai ya. 我给爸爸打电话. Kalau misalnya ketemu kalimat kayak gini, ya saya menelpon papa, 很好. Pasti dia formatnya seperti itu. Tinggal teman-teman ganti ya. 老师给我打电话 dan sebagainya ya. Yang penting dia ke di sini bukan kata kerja, 不是 verb ya, bukan ini, tapi dia adalah kepada atau untuk. Dia adalah kayak semacam kata depan ya. Saya menelpon kepada papa. Kalau kita mau translate secara lengkap ya. Saya menelpon papa, 很好. Berarti teman-teman masih ingat kalimat ini. Nah, terus ke kalau memberi, misalnya 请你给我，比如说，请你给我一张纸。一张纸. 纸 artinya kertas ya. 张 ini adalah kata bilangan untuk kertas ya. 张 itu selembar di sini ya. Jadi 一张 adalah satu lembar, selembar kertas. Nah, kalau di sini ke-nya adalah sebagai kata kerja, verb. Kayak gitu ya. Ini bahasan saya untuk dia huruf Mandarin ini. Biasanya rata-rata pada umumnya bacanya ke. Ya, bahkan teman-teman merasa ini pinginnya salah nggak ya? Kenapa munculnya ji gitu ya? Ini sudah, ya teman-teman boleh screenshot dulu. 请你给我一张纸 berarti tolong kamu berikan saya selembar kertas gitu ya. Tolong kasih saya gitu ya. Tolong berikan saya selembar kertas. Kalau di sini fungsinya sebagai verb. 好了吗？ Sudah? Halo, ya, yang lain sudah juga. Oke, saya lanjut dulu halaman berikutnya. Nah, 我们再看一下 yang kosakata di dalam modul kita, 给付. 给付 ini adalah istilah
pembayaran klaiman, namanya jifu, dibayar klaim ya. Fu itu artinya bayar. Fu qian, saya bahas dulu fu. Fu qian artinya misalnya contoh ya sebentar. Fu qian sama dengan maitan. Oke. Sebenarnya sih maitan. Mungkin saya pernah jelasin, tapi dibacanya yang bawah teman-teman ya. Tapi sebenarnya huruf Mandarinnya adalah ini ya. Teman-teman masih ingat nggak penjelasan saya? Itu kayaknya di modul 1 apa 2. Bawang. Tan ini nota, bill. Fuqian, bayar ya. Jadi misalnya contoh kita pergi makan, terus kali ini saya mau bayar gitu ya, saya mau bayar. 让我来付钱吧，让我来付钱 artinya itu langsung ya, kayak ngomongnya bahasa biasa gitu ya, maksudnya nggak pakai bahasa slang ya. Nah, sama saya bayar gitu ya, artinya kali ini biarlah saya yang bayar bill-nya, saya yang traktir gitu maksudnya ya. 让我来付钱吧 artinya saya yang bayar, bayar. Nah, terus bahasa gaulnya maitan, ini terutama orang-orang Hong Kong, orang-orang Kanton. Bilangnya harusnya huruf yang benarnya adalah mai, nada 2. Tan 1. Mai itu adalah kubur, mengubur. Tan nota. Jadi teman-teman paham makna kiasannya, nguburin nota. Berarti ya kita cover semua. Sampai sini oke? Okay? Ya, selesai ini saya mau bahas yang bawahnya. Banyak orang bacanya yang bawah gitu ya, mai. Mai-nya dia pikir mai yang beli gitu ya. Dibacanya yang ini. Dibacanya yang bawah, yang saya kurung. Karena nada 2 memang kadang-kadang agak susah. Jadi orang berpikir, ya sudahlah kayak beli bill gitu ya, saya yang bayar bill gitu ya, maitan seperti itu. Nah, tapi ngomongan yang datar-datar lah ya, nggak pakai bahasa gaul, kita bilang fuqian. Begitu juga misalnya kita lagi belanja gitu ya, belanja, 先生请您付钱 gitu ya, Mister, Tuan, silakan Anda bayar. 付钱就是这个付钱. Sampai sini oke, fu-nya bayar. Nah, sekarang saya mau bahas ke kosakata kita, jifu. Jifu ini istilah khusus untuk kalau misalnya teman-teman klaim asuransi dan dibayar ya. Jadi membayarnya khusus coveran asuransi. Itu namanya jifu. Asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi apalagi ya? Rumah. Mungkin sekarang ada asuransi perlindungan yang kayak modal usaha ya, saya pernah dengar juga. Terus apalagi teman-teman, asuransi umum tadi udah ya, rumah, mobil, kesehatan, terus asuransi jiwa, itu semua kita pakainya bilangnya jifu. 保险公司, misalnya contoh ya, saya kasih kalimat supaya teman-teman tahu sebenarnya fungsinya sama ya, cuman dia dipakai di konteks asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa. 保险公司一定会给付你买的保额. Sekalian saya bahas kosakata berikutnya ya. Sebentar, saya kasih arti dulu. 保险公司 mungkin teman-teman sudah tahu ya, perusahaan asuransi pasti akan, 一定会 ya, pasti akan 给付 itu membayar 你买的保额. 保额是什么? Teman-teman boleh lihat tadi saya udah lihat uang pertanggungan asuransi ya. UP kalau teman-teman tahu istilah khususnya ya, uang pertanggungan. Misalnya contoh beli jiwa 3M. Ya, dia akan bayar sesuai angka nota yang ada di polis ya. Misalnya contoh ya, pao itu adalah uang pertanggungan asuransi. Pao-nya是保险的保. Pao-nya sama ya, 保险的保. Itu adalah jumlah total, namanya silakan dicatat ya, jumlah total.
Jadi jumlah total asuransi kalau teman-teman mau translate secara langsung. Tapi kalau yang saya bahas kasih arti di buku itu saya kasih istilah khusus ya, uang pertanggungan asuransi. Nah, misalnya contoh kalau tadi kan jiwa 3M, kalau misalnya kesehatan misalnya ya sesuai plan-plannya ya, mungkin teman-teman yang punya polis kesehatan tahu. Nah, ni mai de bao ya pasti ya, kalau nggak beli uang pertanggungan 3M ya nggak mungkin dibayarnya 3M ya. Nah, seperti itu. Jifu jadi membayar coveran atau klaiman. Ya. Terus kalau misalnya klaim mobil juga sama ya, membayarkan klaim ya. 保险公司一定会给付你的 maksudnya pasti akan bayarin kamu kalau klaimnya sesuai syarat seperti itu. Oke, silakan yang mau screenshot dulu. Oke, Ibu Lucy mau lihat halaman sebelumnya ya. Baik. Silakan ini di screenshot dulu, nanti saya balik ke halaman sebelumnya ya. Iya benar Ibu Linpei ya, bayar sendiri cijifu. Ya. Bayar sendiri boleh ya, benar. Translatannya sudah benar ya, pakai fu, bayar sendiri ya. Cijifu. Cici diri sendiri, fu-nya bayar ya, bayar sendiri ya. Sampai sini oke? Oke, kalau gitu saya balik dulu ya. Tadi halaman sebelumnya katanya ya. Oke, 不客气不ya, 自己付. Jadi, 我们个人自己付 artinya ya udah kita bayar masing-masing ya. Jadi nggak saling membayar ini ya. Ya, boleh ya, 自己付. 老师不用客气，我自己付 ya. Saya bayar sendiri misalnya contoh kayak gitu ya. 自己付. Ya, teman-teman sudah dapat kosakatanya ya, diri sendiri sama bayar. Oke, ini silakan di screenshot dulu. Saya mau lanjut kosakata berikutnya ya. Yuin nanya ji fu sama dengan pei qian. Pei是被 ya, pei ada pei qian. Ji fu lebih apa ya? Jadi sebentar ya, ini sudah biar saya tulisin jadi teman-teman semua nyambung. 好了. Saya lanjut ya. 好, oke, 谢谢啊. Nah, kita lanjut tadi sinonim cuman yang perlu diperhatikan komponennya saja. Jifu ini pure adalah verb, membayar. Membayar apa? Makanya kalimat saya ada objeknya gitu ya. Nah, kalau yang ditanya Yuin, pei qian. Pei qian ini dua arti. Kalau jifu ini membayar klaim, sebentar ya, klaim atau coveran asuransi. Ini sudah pasti si perusahaan asuransi yang satu ya. Kalau yang kedua bisa perusahaan asuransi, tapi komponennya dulu. Pay ini verb, qian noun. Sampai sini oke? Sampai sini teman-teman paham, sehingga masukin ke kalimat itu nggak double-double objeknya ya, noun-nya nggak double-double. Pay qian pertama membayar klaim ya, jadi si asuransi bayar klaim. Yang kedua, arti kedua, teman-teman rusakin barang orang lain, kita perlu ganti rugi. Ya kan, ya sebagai apa ya, tata krama gitu ya, kalau kita rusakin barang orang, semestinya memang kita ganti rugi. Nah, ganti ruginya misalnya kalau teman-teman ganti dengan uang, namanya pei qian, ya ganti rugi. 对不起，我的孩子把你的电脑弄坏了gitu ya. Sorry ya, anak saya rusakin komputermu. 你装修的多少钱？我来赔钱 gitu ya. Jadi 装修 itu perbaiki gitu ya. Jadi kamu perbaikinya berapa harganya gitu ya. 我赔钱，我赔给你，就是这个赔，ganti rugi ya. Ganti rugi ke kamu itu namanya 赔钱。 Ya, nah begitu kenapa saya minta teman-teman bahas tentang komponennya, ini verb dan noun. Sehingga kalau
misalnya teman-teman mau pakai kosakata yang di bawah, yang nomor 2, untuk masukin ke kalimat ini, maka 保险公司一定会赔钱 titik. Tidak bisa embel-embel 你买的保额 nggak bisa karena nggak bisa 2 noun gitu. Sampai sini teman-teman paham untuk struktur kalimat. Ya, oke ya. Jadi kalau misalnya itu nanti saya tulis belakang satu lagi untuk patient. Mungkin saya boleh bilang mereka sinonim, tapi kalau saya cuma jawab begini, takutnya teman-teman langsung menggantikan saja sehingga jadi kurang tepat. Ya, oke ya, saya balik dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh saya pakai ini aja patient. Oke, boleh. Berarti 保险公司一定会赔钱的. Biasanya kadang tambahin te itu cuma partikel ya. Yang penting teman-teman tahu, oh ini udah verb, ini noun. Kalau ini verbnya, 你买的保额 ini adalah noun-nya. Gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau 给付 lebih bebas, teman-teman mau tambahin noun yang lain. Tapi kalau misalnya 赔钱, dia sudah di lock sama si Qian gitu. Kecuali teman-teman cuma pakai pay. Nah, itu ya. Oke, sampai sini ya. Harusnya cukup jelas. Jadi kalau teman-teman mengenal satu kosakata, silakan mengenal juga komponen-komponennya. Ini apakah verb pure atau verb dan noun. Sehingga nanti masuk ke kalimat nggak salah ya. Oke, sudah? Halo, kalau sudah saya lanjut dulu ya. 全部nomor 22 artinya seluruhnya. Kayaknya kita pernah bahas ya, seluruhnya. 全部. Teman-teman lihat 全部 ini kita pernah bahas gitu ya. Misalnya 你是我的全部. Pernah dengar? Artinya apa teman-teman? Mungkin artinya tahu ya. 你是我的全部，他是我的全部 juga boleh. Iya, dia adalah segalanya bagi saya ya. Kamu adalah segalanya bagi saya. Itu 你是我的全部. Ya, kamu adalah segalanya untukku ya. Segalanya. Kamu adalah segalanya saya gitu ya. Jadi 你是我的全部. Bisa ada orang pernah ngomong begitu ya, 全部. Kalau misalnya teman-teman lagi belanja gitu ya, lagi belanja, terus si tukangnya tanya gitu ya, 小姐 atau 太太gitu ya, 您要买多少? Mau beli berapa? Terus teman-teman bilang, udah semuanya aja. Berarti 全部都买了 ya, 全部都买了, semuanya saya borong gitu ya, 全部, semuanya saya borong. Oke, 23 tadi saya udah jelasin. 保额 adalah jumlah total ya. Contoh lain dipakai di tempat apa? Misalnya contoh 数额. 数额 ini secara umum adalah ini lengkapnya ya, 数额 total atau jumlah. Misalnya 学生的数额 adalah 学生的数额很多 ya, total muridnya sangat banyak ya. Misalnya 这所学校很有名, sekolah ini sangat banyak, 学生的数额很多. Kalau teman-teman nggak pakai total atau jumlah, langsung aja 学生很多 juga boleh ya. Tapi kadang-kadang kita mau jelasin bahwa total muridnya itu sangat banyak. Seperti itu ya. Syesheng murid ya, masih ingat ya, Syesheng de shu'e hen duo. Halo, kita lanjut dulu. Mingbai, oke, mingbai tadi ada yang pakai ya, katanya sudah paham. Oke, mingbai itu mengerti dan paham. 谢谢老师，我明白了。谢谢老师，我懂了。
Nah, untuk di konteks ini, mingpai sama tongnya sama gitu ya. 我刚才解释的，大家都明白了吗？ Artinya, 我刚才解释的，大家都明白了吗？ Oke, teman-teman mungkin lagi ngetik ya. Gangcai是什么? Tadi ya, keterangan waktu. Ya, tadi yang saya 解释是什么? Ya, jelaskan ya. 大家都懂了，都懂了吗？都明白了吗？ Betul ya? Ya, ada settingannya baru masuk ya. Semuanya sudah jelas, sudah paham gitu ya. 都明白。都懂了吗? Paham atau mengerti. Ini dipakai di sini. Teman-teman kalau mau ganti dengan tong, itu boleh. Di sini mereka sinonim untuk konteks ini ya. Tong, mingbai. Oke ya, 谢谢同学们 yang bantu ketik artinya di chat ya, semuanya sudah benar, berarti hebat-hebat ya. Untuk listeningnya berarti udah oke banget ya. Oke ya, 我刚才解释的大家都明白了吗? Semuanya sudah paham, semuanya sudah jelas. Oke, yang mau screenshot kalimat silakan. Yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kalian sudah mengertikah gitu. Kita lanjut ya teman-teman. 25, 暂时, 暂时 itu adalah sementara. 暂时 ini kosakata artinya sementara. 我暂时不想学汉语. Misalnya contoh ya, saya sementara waktu tidak pengen belajar bahasa Mandarin. 可能因为很忙, 对吧? Mungkin sibuk banget, jadi nggak bisa kebagi waktunya. Mungkin teman-teman bilang, 老师真抱歉，我暂时不想学汉语 ya. Saya sementara waktu tidak pengen belajar bahasa Mandarin. Misalnya di hold dulu ya. Mungkin teman-teman ada punya teman kelas yang berpikir, udahlah sementara saya nggak ikut kelas dulu gitu ya, karena mungkin lagi sibuk banget ya. 暂时 sementara waktu. 好, saya lanjut dulu. 预算, 预算 ini adalah anggaran ya. 预算 anggaran. Saya lanjut halaman berikutnya. Saya mau jelasin 预. Suan ini hitung. Yu ini adalah perkiraan ya, di awal gitu ya. Jadi perkiraan kayak kita bilang, teman-teman masih ingat ya? Yu chu. Chu kan mengucapkan selamat. Kalau yu chu berarti sebelum perayaan itu datang, kita ucapin dulu ya. Jadi ini lebih dulu. Yu artinya lebih dulu, in advance. Lebih dulu ya. Yucu berarti mengucapkan lebih awal gitu ya, lebih dulu, lebih awal sebelum perayaan itu sampai kayak gitu ya. Nah, yucu. Terus kalau yusuan berarti teman-teman tahu ya, anggaran. Kenapa disebut anggaran? Anggaran itu adalah hitungan-hitungan gitu ya, budget-budget yang memang dihitung duluan gitu ya, belum tentu segitu, tapi direncanakan, benar nggak? Anggaran, misalnya anggaran untuk tahun 2020 adalah sebesar berapa, di mana teman-teman bikin anggaran itu adalah di akhir tahun kemarin atau awal tahun, benar nggak? Jadi dari awal itu kita perkiraan, oke, selama tahun 2020 saya mau memberikan dana bakti sosial total berapa, misalnya total dalam setahun itu mau 20 juta. Oke, 20 juta mau dibagi 12 bulan. Kayak gitu. Contohnya ya, anggarannya. Seperti itu. Ya, namanya yusuan. Terus yu dipakai lagi kayak tadi yucu. Kayak nanti apa ya?
hari Senin ada perayaan Waisak, benar nggak? Nah, kan ini belum sampai. Nah, mungkin teman-teman lagi mau ngucapin ke teman-teman yang beragama Buddha, teman-teman mau ngucapin duluan gitu ya. Nah, kalau misalnya di hari H, kan kita bilang cu gitu ya, benar nggak? Cu, sama gitu ya. Nah, tapi kalau ngucapin lebih awal, kayak sekarang teman-teman sudah mulai ngucapin, maka perlu tambahkan yu cu. Yu cu ni wei shai jie kuai le gitu ya. Yu cu. Seperti itu karena belum sampai perayaan tersebut kayak gitu. Nah, terus yu-nya dipakai lagi yang sehari-hari, misalnya yu bao. Teman-teman nggak tahu masih ingat gak ya? Saya ingat saya pernah kasih kosakata ini. Yu bao. Lengkapnya tianqi yu bao. Apa itu tianqi yu bao? Oke, lagi ketik kayaknya ya. Ramalan cuaca. Nah, maksud saya kalau misalnya teman-teman hafal ini, maka teman-teman bisa logika, oh jadi gampang gitu ya. Kenapa? Tianqi itu cuaca, yu berarti sebelumnya gitu ya, pao laporan. Kan teman-teman paham ya, laporan ramalan cuaca itu nggak mungkin sesudah terjadi baru dilaporkan, benar nggak? Tapi biasanya pasti diperkirakan di awal gitu ya, belum terjadi mereka kasih laporan perkiraan cuaca seperti itu. Makanya disebut tianqi yu bao. Tianqi yu bao. Sebelum terjadi gitu ya, lebih duluan. Terus pau-nya adalah laporan. Nah, dari sini mungkin teman-teman jadi gampang hafal, oh yu-nya artinya sebelum hal itu terjadi. Sehingga yusuan, oh anggaran ya. Sebelum terjadi pengeluaran, maka teman-teman sudah bikin anggaran ya. Budget-budget yang mau ditaruh di tahun 2022 misalnya gitu ya. Oke, sampai sini oke. Ya, ada Ibu Xiuzhen yang kasih kosakata ya, yufang. Yufang itu artinya mencegah ya. Lebih duluan sebelum terjadi, itu namanya yufang. Saya tulis di sini aja ya. Yufang. Yu sebelum terjadi artinya lebih awal. Fang itu artinya mencegah ya, menghindari ya. Jadi yufang ini satu kosakata mencegah. Nanti kayaknya kita dapat kok. Yufang shengguo zhiliao. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kayaknya di modul berikutnya ya. Saya ingat kayaknya ada kasih teman-teman kosakata ini. Yufang shengguo zhiliao. Artinya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi kita juga punya di bahasa Mandarin ya. Oke. Ya, jadi ini pembahasan tentang yu. Nah, teman-teman jadi mudah ya. Oh, ada yu suan, ada yu zhu. Terus ada yu bao, tianqi yu bao. Terus ada yu fang ya, mencegah. Hao, kita lanjut. Pauxiantan. Pauxiantan adalah polis asuransi. Tan tadi saya baru bahas. Teman-teman masih ingat? Tadi saya bahas tan artinya. Ayo, buka lagi catatannya. Tan artinya nota ya. Tan, ya, my tan, the tan, nota, bond. Betul, Ibu Cindra ya. Jadi, pauxiantan mereka translate-nya adalah polis asuransi sebenarnya. Kenapa? Karena polis itu akan dibayar sama si perusahaan asuransi ya. Jadi makanya disebut pauxiantan. Karena kalau kita pikir kan polis itu kan buku gitu ya. 为什么不说保险书 gitu ya. Nah, ternyata 为什么说保险单呢？因为保险公司将会给付给他的客户ya, karena perusahaan asuransi akan bayarin si nasabahnya, tinggal nggak tahu kapan waktunya ya. Itu makanya disebut pauxiantan. Jadi maksudnya mudah-mudahan dengan cerita-cerita kayak gini teman-teman gampang hafal. Oh, kenapa sih disebut tan gitu ya? Karena nota bond yang harus kita bayar ya. Oke. 再来pauxiantan atau pautan sama ya, disingkatnya pautan. Oke. Kita lanjut dulu. 考虑. 考虑 itu artinya mempertimbangkan ya. 考虑. Saya rasa kata-kata ini akan sering kita pakai sehari-hari ya. 好，老师让我考虑考虑 ya. Baiklah,
let me gitu ya, biarkan saya, 让我考虑考虑, ya udah saya pertimbangkan dulu gitu ya, 考虑考虑, 你考虑的怎么样? Ini kepake ya sehari-hari ya, bagaimana pertimbangan kamu ya, 你考虑的怎么样? Kan misalnya orang bilang, ya udahlah saya pikir-pikir dulu gitu ya, begitu beberapa hari lagi gitu ya, teman-teman tanya dia gitu ya, 你考虑的怎么样 ya? Dipertimbangkannya bagaimana? Te-nya masih ingat te yang mana? Ayo saya tagih ya yang sudah dipelajari. Nggak apa-apa ya sambil review ya. Iya, pikir-pikir dulu. Nah, cuman mungkin teman-teman lebih baik maksudnya pertimbangkan supaya nanti nggak campur sama siang-siang. Ya, siang itu dia lebih nggak terlalu banyak apa ya yang harus dipikirkan gitu ya, maksudnya siangnya ya sebentar. Tapi kalau kauli biasanya orang itu dia hitung-hitung ya, ini oke nggak ya, ini plus minusnya apa ya, itu namanya kauli. 对，就是这个的，双人的 ya masih ingat ya? Ya karena kita sudah belajar sangkete ya, kita udah belajar 3 te. Masih ingat ya? Apalagi kalau 怎么样 sudah ada kata kuncinya ya, pasti yang ini ya. 考虑的怎么样? Oke, 好，谢谢同学们ya. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Yang sudah bantu di chat itu semua sudah benar ya. 好，再来 kita lanjut. 考虑抽出。抽 ini saya bahas dulu 抽 ya. 抽 ini sebenarnya tarik. 我们说 tarik. Sebentar. Tariknya kayak gini. 抽血. 血 ini darah. 抽血 tarik darah kalau kita artikan langsung, tapi 抽血 bukan tarik darah, ambil darah. Teman-teman kalau lagi mau medical check up kan perlu diambil darah gitu ya, namanya 抽血, kalau diartikan langsung kan tarik darah, tapi bahasa Indonesianya kita bilang ambil darah. Nah, bahasa Mandarinnya bilang 这个抽血. 老师，我今天早上要去抽血ya, hari ini pagi saya mau pergi ambil darah, mungkin mau cek kesehatan dan segala macam gitu ya. Namanya 抽血. Sampai sini oke? 抽. 再来 saya lanjut ya. Jadi teman-teman tahu tarik darah karena ambil darah itu apa ya, jarum suntik terus ditarik gitu maksudnya ya. Terus lanjut. 再来是抽 sorry. 抽 ya ini datar ya, 抽签. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya teman-teman, tapi teman-teman pasti tahu. 抽签 itu kan kalau bagi umat mungkin lebih cocoknya umat Konghucu ya. Umat Konghucu lagi sembahyang-sembahyang terus apa namanya? Yang kita bilang ciamsi gitu ya. Nah, dia kocok-kocok terus keluar. Nah, itu namanya 抽签. Nah, itu dari situ. Jadi teman-teman tahu oh 抽签gitu ya. Nah, 就是这个签, 抽签. Bahasa Indonesianya apa ya, teman-teman ya? Boleh bantu saya? 抽签. Nah, 就是这个抽. Pakainya 抽 yang ini juga ya. Nah, terus 谢谢 Yuin kasih saya mencabut undian pakai 抽. 抽奖. Jiang ini undian atau hadiah. Jadi kita bilang cabut undian. 抽签, uluk-uluk. Ya, yang penting teman-teman paham maksud saya ya, 抽签gitu ya. Jadi kocok-kocok keluarlah itu ya. Banyak banget yang suka tanya saya ini artinya apa. Cuman jujur saya nggak meneliti dengan sangat mendalam, jadi cuma bisa saya artikan dari kosakata huruf Mandarinnya saja. Tapi kadang-kadang ada mendalamnya, benar nggak? Nah, itu yang teman-teman perlu cari orang khusus. Tapi kalau cuma sekedar artiin huruf-huruf Mandarinnya, ya biasanya saya kasih tahu. Tapi saya akan bilang, prefer kamu juga konsultasi sama orang yang benar-benar dia mendalami. Kan ada hitung-hitungannya. Nege wojo putung ya. Itu saya nggak paham beneran. Jadi, 抽签 gitu ya. Ciamsi ya. Namanya ciamsi ya. Tapi ini kata kerja ya. Jadi, 老师我去抽签了 gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu dia punya kepercayaan kocok itu untuk cari petunjuk, ada juga ya. Mungkin itu biasanya orang-orang
orang-orang dulu gitu ya, benar ya, namanya 抽签 也是用这个抽。抽奖. Nah, kalau 抽奖 mungkin teman-teman senang ya, cabut undian ya. Begitu beli apa, ada undiannya, itu namanya 抽奖. Begitu presenter lagi di TV lagi puter-puter-puter, itu namanya 抽奖 ya. Jiangnya adalah hadiah atau undian ya. Ya, jamsi itu semacam ya boleh dibilang ramalan, ada yang bilang ramalan, ada yang bilang semacam petunjuk gitu ya. Kayak second opinion ya, kayak gitu ya. Cuma nggak semua orang tahu yang apa jamsi ya, kayak gitu. Cabut nyawa, malaikat cabut nyawa harusnya sih chow ya, cuman chow malaikat cabut nyawa, saya belum pernah translate malaikat cabut nyawa. Ya harusnya sih cabut ya, cabut yang dimaksud ini. 抽命吗？我也没有翻译过呀，belum pernah translate. Ya, saya belum pernah translate yang cabut nyawa ya, 对不起. Nanti kalau saya ketemu artikelnya lebih pasti nanti saya kasih tahu ya. Oke. Sebentar ya. Oh ya, cabut gigi bukan ya, beda lagi. Yang pakai chow yang ini yang saya tulis ya, yang selain itu bukan. Sudah, saya mau lanjut halaman berikutnya. Kalau tarik uang di ATM, Ibu Grace bukan ini, bukan tarik yang ini. Kan kalau kita bilang tarik uang ya, kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Mandarinnya bilangnya tikuan. Beda, kata kerjanya pakainya beda. Nah, itu yang memang perlu kita pahami bahwa nggak bisa langsung ditranslate plek gitu ya. Makanya kenapa kadang-kadang saya jelasin kosakata, saya bilang, teman-teman ini konteksnya dia pakai di sini, pakai di sini, pakai di sini. Itu yang mungkin kita jadinya lumayan banyak waktu ya. Tapi kalau begitu mau gampang ya saya bilang ya, chokong, chochu, oh ya udah meluangkan waktu gitu ya, jadi simple kayak gitu. Bentar, saya tulis ke belakang dulu. Ini sudah? Kalau cabut gigi beda lagi kata kerjanya ya. Ya, jadi nggak bisa semua disamakan ya. Oke. Makanya kenapa saya bilang banyak nonton, banyak baca, itu pasti kebantu ya. Jadi tahu, oh ini pakainya di sini gitu ya. Oke, cabut gigi tadi ada Pak Yudi ya, benar nggak? Nah, Pak Yudi cabut gigi namanya paya. Paya ya, Pak cabut juga gitu ya, tapi dipakainya untuk gigi. Cabut gigi namanya paya. Laoshi, saya mau pergi cabut gigi ya. Laoshi, 我要去拔牙, seperti itu. Nah, terus tadi sebelumnya tarik uang ya, oke. Tariknya nggak pakai ini, tapi 我们说提款. 提款 ini bahasa yang sangat formal dan bahasa yang sangat ibaratnya kalau guru saya suka bilang tata bahasa banget gitu ya, bahasa level tinggi gitu namanya 提款. Tapi kalau teman-teman merasa kuan ini uang sebenarnya, ti itu angkat. Nah, 提款 karena mesin ATM disebut 提款机. Apa itu ji? Di sini ji artinya mesin ATM, 提款机. Makanya kata kerjanya disebut 提款 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, laoshi udahlah nggak usah yang high banget gitu ya. Nah, maka 我说拿钱可以吗? Ambil duit gitu ya. Boleh. Ini yang simple, bahasa pasar ya. Oke. 拿钱, ambil duit, sama ya. Ini bahasa yang ibaratnya ya bahasa pasar ya kalau teman-teman bilang, boleh. Tapi begitu teman-teman bikin dokumen, bikin yang formal-formal, maka pakai ini ya, 提款. 我要去提款机提款. Ya, 我要去提款机提款. Kayak gitu. Intinya teman-teman juga nggak usah pusing, hafalin pasang-pasangannya aja gitu ya. Nanti begitu ketemu kosakata ini, tinggal apa namanya teman-teman konfirmasi aja bahwa
Ini boleh nggak Laosi pakainya begini? Nah, kadang-kadang ada yang boleh kayak gini, nacian. Ya, kayak Pak Rizky konfirmasi ya, ada 取钱, ya sama, boleh. 取钱可以的。取钱拿钱, kalau yang lebih tata bahasanya pakai 提款 ya. 我要去提款机, saya mau pergi ke mesin ATM, ambil duit, 提款, tarik uang maksudnya ya. Oke, saya sambil tunggu teman-teman screenshot, saya balik dulu ke kosakata 抽出. Nah, khusus untuk 抽 yang tadi saya bahas, di luar dari yang saya bahas tadi, kita balik ke materi kita, yaitu 抽时间. Tarik waktu dong ya, Laoshi ya. 不是, 抽时间 ini artinya meluangkan waktu. Logikanya dari mana? Mungkin saya lewat storytelling teman-teman lebih gampang untuk logika ya. 因为中国人跟我们的思想就是不一样. Karena bahasa itu sebenarnya buah pemikiran dari manusia, terutama peradaban, ya kan ya. Nah, 抽时间 tadi teman-teman masih ingat nggak? 抽 yang saya bilang artinya tarik. 为什么meluangkan waktu itu mereka bilang 抽时间呢？因为waktu itu bagi setiap orang itu sebenarnya kalau mau dibilang padat ya padat aja, bener gak? Teman-teman prioritas, kalau misal hari ini nggak mau ikut Zoom juga boleh kan, bener gak? Maksudnya ya udah Laoshi saya memilih main sama cucu gitu ya, atau main sama anak, atau makan bareng sama keluarga, betul-betul, bener gak? Tapi teman-teman yang ikut Zoom hari ini memprioritaskan ya udahlah saya ada sesi Zoom gitu ya, selagi saya bisa ikut saya mau ikut. Nah, jadi berarti teman-teman benar-benar menarik satu waktu di mana sebenarnya teman-teman punya jadwal, benar nggak? Jadi itu namanya meluangkan waktu ya, tarik dari waktu yang sebenarnya teman-teman mau dibilang padat banget, ya padat gitu ya, boleh aja gitu ya, kalau memang nggak prioritas ya boleh aja nggak ikut. Itu mah ya ada banyak alasan yang membuat kita ya udahlah nggak usah ikut lah, saya udah ketinggalan kan bisa gitu ya. Tapi ya itu teman-teman hari ini meluangkan waktu ya itu karena memang dari jadwal yang teman-teman padat banget, teman-teman tarik keluar satu jadwal kosong untuk ikut. Itu namanya 抽时间。所以我们要感谢人们抽时间 gitu ya. Orang itu meluangkan waktu, mereka memang tarik gitu ya, tarik dari jadwalnya yang boleh aja dia beralasan nggak bisa gitu ya, tapi dia ketemu kita. Itu namanya kita sangat menghargai gitu ya. Benar nggak? Jadi misalnya teman-teman merasa, misalnya teman-teman jadi seorang MC, terus hari ini ada acara, kan pastinya orang meluangkan waktu dari waktunya yang tadinya mungkin hari itu biasanya dia nonton TV gitu ya, tapi karena dia merasa oke lah saya mau ikut support acara ini, makanya dia datang. Bener gak? Nah, makanya ketika MC-nya bilang ya, 谢谢大家抽出宝贵的时间 gitu ya. Thank you teman-teman semua sudah meluangkan waktu yang sangat berharga. 抽出宝贵的时间 di mana sehari-hari mungkin nonton gitu ya, tapi dengan niat akhirnya dia ikut acara hari ini kayak gitu. Ya namanya 抽时间. Semoga apa namanya? Dengan cerita teman-teman gampang, oh 时间 pakai 抽 gitu ya, 抽时间. Apa bedanya sama 抽出? Oke, sebentar ya. 抽 ini verb, 时间 noun. Kalau 抽出 ini adalah pure verb. 抽 ini partikelnya pakai 出, 抽出时间. 谢谢你抽出时间. Nanti kan di buku teman-teman belajar 抽出, oh ya ya dari 抽时间的抽gitu ya. Ya seperti yang dipakai sama ini ibu ya, ibu Iye ya, 对吗？老师谢谢你抽出时间，抽时间教我 mungkin ya, 教 mengajar ya, 教我 mengajar, 我nya saya. Oke. 谢谢你抽时间 就是这个抽. Ya, maksudnya orang bisa punya prioritas yang lain gitu ya, tapi dia mendahulukan ke sini, itu namanya 抽时间. Jadi teman-teman akan sangat appreciate orang-orang yang ya dia meluangkan waktu untuk teman-teman kan, karena
ya ini dari kosakata ini teman-teman paham, oh iya ya, dia benar-benar narik satu waktu untuk kita. Oke, silakan. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bapak ya, Kylie. Perbedaan 抽出 sama 抽时间ini Pak sama ya, sama cuman komponennya yang berbeda. 抽出 itu pure verb ya, kita boleh tambahin lagi noun di belakangnya ya. Tapi kalau 抽时间 ya sudah ada verb, ada noun, sudah cukup ya. Meluangkan waktu. 抽出 berarti meluangkan. Kayak gini ya, meluangkan. Bedanya di sini Pak. Sampai di sini jelas? Saya boleh lanjut? Oke, sambil tunggu teman-teman, ini sudah di screenshot kah? Oke ya, mungkin masih mengetik. Saya lanjut dulu ya. Jadi kayak gini, 抽出宝贵的时间. Nah, teman-teman masih ingat penjelasan saya, kalau dia cuma pure verb, dia bisa kita modifikasi dengan kata-kata yang lain gitu ya. Contoh, 宝贵的时间. Apa itu 宝贵? Berharga. 时间 waktu. Ya, 抽出宝贵的时间, betul, meluangkan waktu yang sangat berharga. Ya, kalau teman-teman misalnya sangat appreciate orang ketemu sama kita atau dia datang ke rumah kita, salah satunya ada teman-teman boleh bilang ya, 谢谢你今天抽出宝贵的时间来我家. Orang juga happy ya, wah dia menghargai ya, saya datang ke rumah dia, menghargai waktu saya, itu ya. Kalau orang China biasanya banyak yang ngomongnya seperti itu ya. Si ini happy, kita sebagai tuan rumah juga happy didatangin orang karena orang mau luangkan waktu untuk rumah kita ya. Oke, 抽出宝贵的时间. 再来 kita lanjut nomor 30 ya, benar nggak? Oke, 30 adalah 愿意 bersedia, 愿意 bersedia. Masih ini pernah nggak ya 愿意? Saya lupa. Tapi kalau misalnya teman-teman nonton TV gitu ya, lagi acara pemberkatan nikah ada, terus misalnya misalnya contoh acara nikahnya pendetanya baca gitu ya bla bla bla, terus si ceweknya bilang 我愿意, artinya saya bersedia. Mas pernah tahu nggak, pernah lihat nggak adegan TV seperti itu? Itu namanya 愿意, bersedia ya. Yes I do gitu ya. Bersedia, 愿意. Mungkin teman-teman berpikir sama nggak dengan 要? Boleh aja, cuma 愿意 ini lebih ke bersedia gitu ya, sangat sangat kita bilang 很肯定, sangat yakin gitu ya bahwa ya saya bersedia gitu ya. Ya kayak menerima sakramen pernikahan kan biasanya suka gitu ya, iya saya bersedia gitu. Nah maka kalau bahasa Mandarin akan ngomongnya 愿意, 我愿意 ya, saya bersedia. Oke, 再来是思想，思想 itu pemikiran ya. 思想, 想nya teman-teman sudah tahu ya, berpikir. 思想 pemikiran jadinya, satu kosakata. Nah, kalau teman-teman pernah tahu 思念, 思念 itu adalah kangen ya. Ya, rindu, betul. 我很思念 misalnya高中同学. Apa itu 高中同学? Sambil review kosakata yuk. 我很思念高中同学. 我很思念我的孩子. Oke, wujudi benar ya, 思念. Ya. Rindu teman SMA, betul. 高中同学 SMA, 同学 adalah teman, betul. 谢谢 Yuyin ya. Teman SMA.
sama 想念思念 sama sorry 想念kebetulan ada se, jadi saya pikir se dikasih tahu ke teman-teman dia pakai untuk konteks apa lagi ya. 思念, 想念 sama sinonim. Teman-teman mau ganti dengan 想念 boleh, sama kok. Kangen ya. Iya, saya sangat kangen teman SMA ya. Kaohsiung ini adalah SMA. 同学 teman sekolah SMA. Ya, kayak teman-teman ada yang sudah tamat SMA mungkin udah 20 tahun, 30 tahun ya, mungkin udah lama nggak ketemu ya, jadi kita boleh bilang 我很思念高中的同学，我很思念高中同学。Oke, lanjut sudah. 其实itu sebenarnya ya, 其实 sebenarnya, 其实sebenarnya 什么什么什么ya gitu ya. 其实我很思念你。Misalnya ya contoh ya, saya nyambung aja sama kosakata yang sebelumnya. 其实我很思念你，但是不敢说 artinya apa? Mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya. 其实 sebenarnya 我很思念你，tetapi gitu ya, 但是不敢说。Kannya berani, gitu ya. Ya, sebenarnya saya sangat kangen sama kamu, tapi nggak berani bilang. Misal contoh ya, 谢谢同学们yang sudah bantu ketik, semuanya sudah benar. Ini hebat loh ya. Berarti apa ya? Listeningnya sudah oke, ya. Ya, sudah tidak usah dites lagi ya, teman-teman. Udah bagus banget ya. Oke ya. 其实我很思念你，但是不敢说 tidak berani ngomong. Misalnya contoh gitu ya. Oke, 再来是知识 nomor 33 gitu ya. Pengetahuan ya. 知识 kayaknya kita pernah bahas ya. 他有很多知识，因为呢，他很喜欢看书，karena dia suka 看书是什么？ baca buku, 对，他有很多知识 gitu ya. Apa namanya? Dia sangat banyak pengetahuannya, 因为他很喜欢看书，karena dia sangat suka baca buku ya. 谢谢，对，看书是 baca buku ya. 好，sampai di sini dulu untuk kosakata gitu ya. Bagus ya. Jadi saya rasa sih kayaknya pendengarannya sudah oke lah ya. Sudah boleh nih kita apa ya, touring gitu ya ke China 去中国，但是同学们当我的翻译ya, teman-teman yang jadi translator buat saya ya, biar latihan ya. Ya kadang-kadang memang harus dinekatin aja ya teman-teman ya, 没关系的ya, boleh ya kita latihannya langsung ke lapangan ya. Oke, teman-teman sudah selesai screenshot, saya mau balik ke materi, kita mau lihat ke 绘画 conversation. Halaman, biar saya share yang halaman 绘画 conversation. Halo, oke. Yang lain? Kalau gitu saya balik dulu ke halaman 绘画 kita sebentar. Ya, di halaman 29 teman-teman boleh lihat 第二部分的绘画 conversation bagian kedua. Oke, saya bacain dulu ya teman-teman, boleh lihat ke modul kalau tulisannya terlalu kecil ya. Oke, 第二部分用完午餐后，小李继续和小陈聊天。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？上次要跟你分享的是上次
要跟你分享的是有关如何保护基本收入，有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？不同，这个是重疾险，这个是重疾险，主要保障特定的重大疾病。在发生重疾时，就会一次性的给付全部保额。不同，这个是重疾险，主要保障特定的重大疾病，在发生重疾时就会一次性的给付全部保额。哦，好的，明白了。哦，好的，明白了。但是我暂时还没有预算能买新的保险单。好的，明白了。但我暂时还没有预算能买新的保险单。没事儿，只要了解了就好。没事儿，只要了解了就好。以后有了预算，可以再考虑的。以后有了预算，可以再考虑的。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。不用谢，其实算算我也得到了新的知识。不用谢，其实算算我也得到了新的知识。OK， 再来，我们再念一遍啊。第二部分，用完午餐后，小李继续和小陈聊天。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？上次要跟你分享的是，等一下，我的电脑没电了，稍等啊，sebentar teman-teman。好了，搞定了。Oke, kita lanjut dulu. Mungkin saya ulang dari atas ya. Oke, 第二部分，用完午餐后，小李继续和小陈聊天。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？上次要跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。上次要跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？不同，这个是重疾险，主要保障特定的重大疾病，在发生重疾时就会一次性的给付全部保额。不同，这个是重疾险，主要保障特定的重大疾病，在发生重疾时就会一次性的给付全部保额。
哦，好的，明白了。但我暂时还没有预算能买新的保险。没事儿，只要了解了就好。以后有了预算可以再考虑的。没事儿，只要了解了就好。以后有了预算可以再考虑的。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。不用谢。其实算算我也得到了新的知识。不用谢。其实算算我也得到了新的知识。Mungkin kita lihat dulu sebentar artinya, nanti kita akan role play ya conversation ini. Oke, 第二部分 bagian kedua. 用完午餐后，用完 selesai makan ya. Kita kemarin bahas用完午餐后 selesai makan siang gitu ya. Setelah selesai makan siang. Ho artinya sesudah, setelah. Sebentar. Ini ho setelah atau sesudah ya. Iho sama. Kalau teman-teman mau pakai iho boleh juga ya. Sesudah, setelah. Setelah selesai makan siang. 小李继续和小陈聊天。小李 lanjut ngobrol gitu ya, 聊天ngobrol gitu ya, lanjut ngobrol dengan 小陈。teman-teman formatnya seperti ini ya, 继续nya ditaruh sesudah subjek. 我们继续和老师聊天。Kami lanjut ngobrol dengan guru. 我们继续和朋友聊天 dan seterusnya. Silakan kopas formatnya ya. Kami lanjut ngapain gitu ya. Oke, 再来. Tapi kalau misalnya nggak ada he, langsung aja 继续 terus kata kerja ya. Misalnya 我们继续念生词 ya. 我们继续念生词 artinya 我们继续念生词 kami lanjut 念生词。Ya, baca kosakata ya. Jadi teman-teman lihat kalau dia nggak ada he, berarti nggak usah diselipin he sama ren, itu nggak usah diselipin di tengah, langsung 继续 langsung nyambung verb. Kalau misalnya kebetulan kalimat ini kalau tidak ada he gini ya, berarti dia langsung ya 小李继续聊天 misalnya ya, 小李 lanjut ngobrol ya, nggak tahu ngobrol sama siapa, 我们就不知道 kalau tidak ada he 小陈 kayak gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang merasa, aduh saya nggak bisa hafal grammar, silakan pakai cara saya dikembangkan. Lama-lama teman-teman kebiasa cara ngomong bahasa Mandarin begitu, ya. Tapi memang butuh waktu ya. Jayo, jayo, pasti bisa ya, pelan-pelan. Yang kedua, lanjut. 小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？小李，kamu last time ya, 上次 itu artinya kali lalu. Kali lalu, 上次ya. Kalau lain kali, next time, masih ingat next time adalah 下次, benar nggak? 对，下次 lain kali ya, 老师 lain kali ya kita ketemuan ya, lain kali kita makan ya, 下次，谢谢同学们 masih ingat ya. Oke, jadi si Xiao Chen tanya ya, 小李 kamu kali lalu gitu ya, last time mau kasih tahu saya tentang konsep-konsep perencanaan keuangan itu tentang apa gitu ya. 你要跟我讲的理财方案，方案 itu konsep, plan ya. 理财 masih ingat manajemen keuangan gitu ya. Jadi perencanaan keuangan. Dia bilang, kamu kali lalu mau sharing sama saya ya, mau ngobrol sama saya tentang manajemen keuangan itu tentang apa sih gitu ya. Li cai fangan itu sangat-sangat umum ya, banyak banget, ada mungkin teman-teman tahu ada pajak, ada perlindungan apapun gitu ya, itu semua masuk ke dalam namanya manajemen keuangan. 上次要跟你分享的是 last time gitu ya. Kali lalu saya mau berbagi dengan kamu itu tentang ya, 有关 itu tentang ya, 有关 如何, masih ingat 如何 artinya apa? Bagaimana, ya, sisi Yunita ya. Bagaimana melindungi, 保护 itu melindungi, ya. 基本收入, apa itu 基本? Masih ingat? 基本 adalah basic ya, dasar.
bagaimana melindungi penghasilan dasar. Penghasilan dasar itu maksudnya penghasilan yang kita pakai untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau teman-teman punya penghasilan kan biasa dibagi ya, biaya hidup, terus ada savingnya, ada hal-hal yang lainnya ya. Teman-teman kalau ikut kelas perencanaan keuangan saya, biasa saya kasih ya unsur-unsurnya. Nah, 基本收入 yang dimaksud adalah minimal biaya hidup gitu ya dari penghasilan teman-teman. Nah, bagaimana melindungi penghasilan basic ya, 基本收入 以最低的成本 dengan modal yang paling kecil. I itu dengan ya, teman-teman boleh tambahin arti i, saya lingkari ya. I di sini artinya dengan 最低的成本 modal yang paling kecil. Teman-teman yang belajar ilmu ekonomi ya, dengan modal sekecil-kecilnya untuk dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Benar? Ya, sama. Ya, jadi konsep yang dia mau sharing ke si Xiao Chen adalah dengan modal yang kecil, artinya dengan uang yang dikeluarin sekecil-kecilnya gitu ya, 塑造出一笔能够保护我们收入的保险。塑造 artinya masih ingat menciptakan ya, menciptakan keluar ya, menciptakan gitu ya, menghasilkan 一笔能够保护我们收入的保险。bi di sini adalah kata bilangan uang ya. Teman-teman tahu kalau ngomong asuransi sebenarnya ngomong uang pertanggungan ya, perlindungannya berapa ya, berapa M. Makanya di sini pakai IP, satu total amount uang gitu ya, satu total jumlah uang yang bisa melindungi penghasilan kita. Jadi bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya gitu ya untuk menciptakan asuransi yang bisa melindungi penghasilan kita ya. Terus si Xiao Chen penasaran gitu ya, 怎么说呢? Maksudnya apa? Nah, 怎么说 maksudnya seperti apa? Ini teman-teman pakai sehari-hari ya. 怎么说呢? Misalnya orang lagi ngomongin ke teman-teman apa gitu ya, terus teman-teman nggak nangkap maksudnya apa? Maksudnya gimana? Nah, ini 怎么说呢? Kalau kita artikan langsung kan aneh gitu ya. Bagaimana ngomongnya gitu ya? 不是 怎么说呢? Maksudnya seperti apa ya gitu ya? Gitu ya. 怎么说呢? 这个跟我的医疗险不一样吗? Ini beda ya gitu ya. 这个跟我的医疗险teman-teman masih ingat asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan yang dimaksud biasanya untuk rawat inap ya. Teman-teman yang punya polis pasti paham. Jadi kalau nggak rawat inap ya nggak bisa klaim gitu ya. Nah, jadi si Xiao Chen kan dia udah punya polis asuransi kesehatan. Jadi dia bilang, emang ini beda ya sama asuransi polis kesehatan saya gitu ya. Ternyata beda gitu ya. Ini beda lagi. Jadi jenisnya beberapa jenis asuransi ya. 不同 beda. Bedanya apa gitu ya? Si Xiaoli jelasin secara ringkas ya teman-teman ya. 这个是重疾险. Ini adalah asuransi santunan kritis. 重疾险. 重 itu berat, ji adalah penyakit ya. Asuransi penyakit berat. Asuransi santunan penyakit kritis. 主要 utamanya, teman-teman masih ingat? 主要 保障 itu menjamin ya, satu jaminan gitu ya. 保障特定的重大疾病. 特定 itu artinya khusus ya. Jadi kalau teman-teman yang punya asuransi khusus sakit kritis, dia penyakitnya memang ditentukan, ada listnya kalau teman-teman tahu ya, namanya 特定. 特定的重大疾病, 重大 itu besar. 疾病 sakit ya, penyakit-penyakit yang memang besar. Kalau penyakit-penyakit yang besar ini, saya boleh tanya teman-teman, apakah ini termasuk flu, batuk, pilek, demam? Tidak ya. Makanya ya cuma biar teman-teman paham kenapa dia pakai 特定的重大疾病 gitu ya. Memang penyakit-penyakit yang sorry kata habis duitnya banyak gitu ya, kayak stroke, jantung, kanker. Terus iya betul, jantung, stroke, kanker, dan lupus. Terus kita pernah artis kita ada yang sakit yang di otak, saya hampir lupa ya kanker. Pokoknya itu ya. Jadi di mana ya kenapa ini beda sama asuransi kesehatan ya? Karena ya kalau orang sakit kayak gini ya nggak bisa kerja secara normal, dia butuh uang besar banget gitu ya. Selain dia nggak bisa kerja, makanya disebut melindungi si penghasilannya kayak gitu ya. Saya lanjut dulu. 在发生重疾时,
di saat ya, shi itu pada saat terjadi namanya sakit berat ya, fashion terjadi, zhongji, zhongnya berat, ji adalah jibing, sakit berat, pada saat terjadi sakit berat, 就会一次性的给付全部饱和，就会 akan ya, 就nya penekanan saja, akan 一次性 satu sekaligus. Jadi kalau misalnya teman-teman ada dengar orang beli asuransi santunan kritis sampai 2M. Begitu sorry ya terdiagnosa yang namanya sakit yang tadi stroke, jantung, kanker, orangnya nggak bisa kerja, ya perusahaan asuransi akan keluarin total coveran asuransi yang dia bayar, misalnya yang dia beli misalnya 2M. Ya dia keluarin 2M, fungsinya apa? Ya untuk biaya hidup dia, untuk biaya hidup keluarga dia, untuk biaya pengobatan alternatif dia di luar rawat inap. Makanya dia bilang sama si Xiao Chen bahwa ini beda ya, beda dengan asuransi kesehatan yang kita harus rawat inap. Kalau ini dia lump sum itu dikeluarin sekaligus ya. Makanya disebut 一次性. Nah, 一次性ini dipakai di asuransi kalau teman-teman tahu yang tadi saya bahas lump sum, dikeluarin sekaligus ya. Jifu itu bayarin coveran ya, 全部保额 total dari coveran asuransi ya. Oke, kita lanjut. Oh, 好的. Oh, baiklah. 明白了 ya. Oh, paham ya. Beda gitu ya kalau yang tadi saya bilang perbedaan asuransi kesehatan sama asuransi santunan sakit kritis. 但我暂时还没有预算能买新的保险单. Ya, kadang-kadang namanya anggaran setiap orang berbeda, betul nggak? Dan wajar banget kalau orang bilang ya, tapi saya sementara waktu belum ada anggaran untuk bisa membeli polis asuransi yang baru. Itu saya rasa wajar ya teman-teman ya, karena setiap orang punya perencanaan keuangannya sendiri, punya budgetnya sendiri gitu ya. Nah terus si Xiaoli makanya bilang, make sure, nggak apa-apa gitu ya, 只要了解了就好, yang penting sudah paham gitu ya, yang penting sudah paham maka baguslah. Artinya paham bahwa oh pantasan ya asuransi kesehatan saya harus rawat inap. Kalau yang ini dia keluarin uang cash gitu ya ketika nasabahnya sakit kritis kayak gitu. Jadi paham perbedaannya. Itu yang paling penting ya. Jangan beli sesuatu yang teman-teman nggak paham ya. Jangan ya. Oke, lanjut. 以后有了预算, lain kali gitu ya. Kapan-kapan lain kali ada anggaran 可以再考虑的, boleh dipertimbangkan lagi. 感谢你抽出时间 gitu ya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu, 愿意打开自己的思想, mau buka mindset sendiri ya. Kadang-kadang orang begitu dengan asuransi langsung tertutup. Teman-teman, 我也要感谢同学们 gitu ya. Begitu mau duduk dengerin saya walaupun bahannya asuransi, tapi teman-teman saya cuma berpikir ini edukasi. Teman-teman berjodoh sama siapapun silakan ambil ya sama orang yang berjodoh sama Anda gitu ya. Tapi saya hanya satu visi, teman-teman paham konsepnya, itu saja ya, karena ini perlindungan memang sehari-hari kita pasti ketemu di hidup sehari-hari gitu ya. Oke, lanjut. Jadi 谢谢大家抽出时间 ya. 不用谢 sama-sama ya, 不用谢 saya rasa teman-teman pakai sehari-hari ya. 其实算算我也得到了新的知识. Sebenarnya hitung-hitung gitu ya, saya juga dapat pengetahuan yang baru. Ya, jadi hitung-hitung ya oke lah saya dapat pengetahuan yang baru. Kenapa? Oh beda ya asuransi kesehatan sama asuransi santunan sakit kritis. Oke, 同学们，我们还有时间吗？ tinggal dikit waktunya, tapi nggak apa-apa. Sedikit ya, kita akan role play huihua. Bagi teman-teman yang nggak ketunjuk, nanti minggu depan kita latihan lagi, lanjutin ya. Oke, sebentar. Saya lihat dulu yang sudah tunjuk tangan. Bentar, tadi yang sampai siapa ya? Oke, Ibu Xiu Zhen. Saya unmute sama Ibu Nalita. Ibu Nalita ya, ini nama baru ya. Oke, ni hao, ni men hao. Ni hao, 老师。晚上好。晚上好. Oke, sudah ada ya. Sudah ada bersama saya. Oke, kita mulai dulu. Ibu Xiu Zhen jadi Xiao Chen, terus Ibu Nalita jadi Xiao Li. Silakan. 1、2、3。第二部分，用完午餐后，小李
继续和小陈聊天。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？上次要跟你分享分享的是 OK 有关 OK putus ya. Ibu Nalita keputus ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Kalau gitu saya lanjut berikutnya. Yuin, boleh saya unmute? 老师晚上好。晚上好，来，kita lanjut ya, nggak apa-apa. Yuin langsung jadi Xiaoli, silakan. 1、2、3。上次要跟你分享的是有关如何保护基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。怎么说呢？这个跟我的怎么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？OK， 不同。这个是中继险，主要保障特定的重大疾病，在发生中继时，就会一次性的给付全部保额。很好。对。哦，好的，明白了。但我暂时还没有预算能买新的保险单。没事，没事，只要了解了就好。以后有了预算，可以再考虑的。感谢你抽出时间，愿意打开自己的思想。很好。不用谢，其实算算，我也得到了新的知识。OK， 不错哦，dua-duanya bagus ya，很棒，谢谢你们。谢谢老师。lagi ya， 不客气，不客气，再见啊。老师再见。再见，再见。Oke, satu lagi, Ibu Rina dan Ibu Rita. Yang belum kegiliran minggu depan saya undang lagi ya untuk tunjuk tangan. 晚上好，老师。晚上好，晚上好。晚上好，老师。晚上好。Oke, Ibu Rita jadi Xiao Chen, Ibu Rina jadi Xiao Li. Silakan. 第二部分，用完午餐后，小李继续和小生聊天。小李聊天。小李，你上次要跟我讲的理财方案是什么？上次要跟你分享的是有关如何保护基本收入。基本收入，以最低的成本塑造出一笔能够保护我们收入的保险。这么说呢？这个跟我的医疗险不一样吗？不同，这个是终极险，主要保障特定的重大疾病，才发生终极时，就会一次性的给付全部保额。OK。哦，好的，明白了。但我暂时还没有预算能买新的保险单。没事，只要了解了就好，以后有了预算可以再考虑的。
感谢你抽住时间，愿意打开自己的思想。不用写，即使宣传我也不用写啊，即其使实啊，其实即使宣传我也得到了新的知识。新的知识，谢谢你们2位，很好。谢谢老师，晚上好。谢谢老师。不客气，再见。Oke, teman-teman ya, sebelum saya tutup, hari Minggu ini saya diundang ya sama Miracle untuk jadi speaker. Sebentar ya, saya coba share. Bisa nggak ke share ininya filenya? Bagi teman-teman yang ada waktu luang mau ikutan, boleh. Nanti linknya saya titip Pancang. Mungkin seminarnya lebih ke pengembangan diri ya, terus pengetahuan-pengetahuan ya di bidang keuangan. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut nanti linknya saya titip ke Pancang. 好，谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，健健康康，平平安安，拜拜，再见。谢谢老师，晚安，再见。谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，再见。谢谢老师。